Sebuah topik yang sangat populer, diawali dari sebuah istilah dan konsep imajinasi yang kemudian sekarang menjadi ada dan menjadi salah satu tujuan perkembangan internet di masa depan. Orang-orang menyebutnya dengan istilah Metaverse, yang secara singkat Metaverse atau Meta Universe adalah dunia realitas virtual internet yang akan dibuat sama seperti dunia nyata sehingga menjadi dunia kedua bagi manusia. Dan sebagian besar kalian pasti tahu jika Metaverse menjadi topik yang sangat populer sehingga banyak orang yang mengkomparasikan Metaverse dengan salah satu anime populer, yaitu Sword Art Online. Sebenarnya kalau kita bicara Metaverse, konsepnya itu banyak banget, seperti contoh film The Matrix, atau mungkin Black Mirror, atau mungkin seperti game Roblox. Tapi karena kapasitas channel ini membahas anime, aku akan fokuskan hal ini kepada Sword Art Online. Bagaimana jika kita berbicara SAO sebagai salah satu contoh Metaverse? Apakah bisa? Jawabannya sangat bisa. Jika kita berbicara konsep realitas virtual, cerita elemen SAO tentu saja melingkupi realitas virtual. Bahkan hal itu tidak disangka oleh autornya sendiri jika SAO adalah perwujudan realitas virtual. Mark sendiri juga berkata bagaimana Metaverse ini memberikan pengalaman permainan kepada orang lain, supaya si pemain mendapatkan pengalaman nyata dalam sebuah game. Kenapa hal ini bisa terjadi? Semua memiliki ceritanya. Dari mana istilah Metaverse ini datang? Semua berawal dari novel fiksi ilmiah milik Neil Stephenson pada tahun 1992, yaitu Snow Crash. Dan apa yang dituliskan oleh Stephenson menjadi gambaran sebuah konsep game yang kita kenal sebagai MMORPG. Dan semua elemen ini mengalir hingga SAO dibuat, yang secara tidak langsung sebenarnya Meta sedang merealisasikan sebuah cerita imajinatif dari sebuah novel. Dan hal ini sangat wajar karena kebanyakan semua hal yang terrealisasikan berawal dari sebuah cerita. Seperti contoh The Simpsons sebagai kartun animasi yang dianggap memprediksi banyak penemuan. Dan menurut kalian, apakah sebuah cerita yang meramal atau seseorang sedang merealisasikan sebuah cerita imajinatif seperti 20th Century Boys? Dan tentu saja kita semua tahu, cerita imajinatif tidak lepas dari keinginan manusia yang tidak pernah terwujud. Sehingga hal ini menjadi goal seseorang dalam mewujudkan suatu hal yang diidam-idamkan banyak orang. Jadi cukup make sense. Jika konsep berasal dari sebuah hal imajinatif, apakah efek dan faktor lainnya akan sesuai dengan cerita imajinatif juga? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Tapi akan sangat menarik jika kita melihat SAO sebagai gambaran Metaverse yang ada. SAO memiliki sebuah alat VR bernama Niv Gear, yang mana alat ini bisa menghubungkan pemainnya ke dunia realitas virtual dan berpetualang bermain di sana. Tentu alat ini bukan sembarangan karena alat ini dapat mendeteksi keinginan dan pikiran gerakan manusia. Sehingga sangat masuk akal jika alat itu bernama Niv Gear, yang tidak lain bahasa Inggris dari saraf, yang berarti VR tersebut akan mendeteksi secara sensorik saraf saat melakukan permainan. Hal inilah yang akhirnya membuat permainan dalam SAO terasa nyata bagi Kirito dan teman-temannya. Tapi di sisi lain, gangguan saraf bisa menjadi faktor yang sangat mengerikan hingga kematian. Itulah kenapa pemain di SAO dapat mati satu persatu akibat mati dalam permainan. Dalam satu kesimpulan, jika permainan Metaverse dapat memberikan perasaan senang secara nyata, berarti Metaverse dapat memberikan perasaan sakit juga secara nyata. Aku tahu, Metaverse ini hadir sebagai teknologi baru supaya memberikan pengalaman nyata, menghubungkan orang yang berjarak jauhan supaya terhubung secara nyata. Ya kurang lebih itulah yang disampaikan oleh si Mark. Tapi bagaimana jika kita melihat contoh ini dalam anime SAO, di mana Kirito bermain dalam permainan selama beberapa bulan sehingga dia menjadi kurus kering dan kesulitan berjalan karena Niv Gear yang terpasang di kepalanya. Dan ini menjadi pertanyaan, bagaimana jika seseorang menjadi candu dalam bermain di dunia Metaverse? Tentu saja hal ini akan mengurangi nilai produktivitas manusia dan bisa menjadi kelumpuhan. SAO tidak hanya menuliskan asiknya dunia game, tapi dia menuliskan efek buruknya dalam sebuah game di Metaverse. Di sisi lain kita juga bisa melihat bagaimana SAO ini menuliskan sifat karakter antagonis yang mana mereka ini hanya hebat dalam dunia realitas virtual dan semena-mena dengan orang lain dalam dunia tersebut. Aku ini melihat cukup banyak pertarungan di anime SAO dan akhirnya aku melihat juga jika tidak ada hukum yang mengikat di dunia Metaverse SAO ini. Metaverse hanya memiliki peraturan yang mana kita semua tahu
hukum dan peraturan tentu memiliki konteks yang sangat jauh berbeda. Dari konten ini, aku hanya mencoba mengkomparasikan bagaimana metaverse dari anime Sword Art Online bekerja. Yang mana dalam 1, 2, 3 hal, metaverse SAO ini bisa menjadi salah satu gambaran karya imajinasi dari sebuah konsep metaverse. Aku sendiri hanya orang yang ingin memberikan pendapat pribadi lewat pernyataan dari beberapa tulisan yang udah aku baca. Sehingga statementku tidak menjadi acuan benar salah dari sebuah kesimpulan yang ada. Dan di akhir kita bisa melihat jika Kirito melewati pengalaman game tersebut dengan banyak permasalahan, sehingga membuatnya ingin menghentikan dunia permainan atau metaverse yang ada dalam dunia Sword Art Online ini. Sampai akhir ini, bagaimana menurut kalian tentang metaverse ini? Tinggalkan semuanya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga terhibur. TMM, see you next video.